Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketahuilah, tidak ada bekal yang paling bagus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi amanah umur yang panjang, diberi amanah kesehatan sehingga kita bisa menemui kembali tahun baru umat Islam, yaitu tahun baru Hijriah 1445. Ini menandakan bahwa secara kuantitatif umur kita semakin banyak dan secara kalkulatif ini menunjukkan bahwa kematian semakin dekat. Pergantian tahun ini atau tahun baru Hijriah ini harus kita beri makna. Makna ini penting agar pergantian tahun baru tidak hanya sekedar regularitas yang terjadi setiap tahun, tetapi pergantian tersebut sesungguhnya mengandung hikmah dan perjalanan yang harus kita pahami. Pertama, sejarah mencatat bahwa tahun baru Hijriah diawali bukan dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, tetapi diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena banyaknya Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Di antaranya adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 100. Contoh ayat hijrah tersebut mengandung makna yang dalam, yaitu motivasi umat Islam untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah umat Islam tidak akan mengalami kemiskinan jika ia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan akhirat dan dunia, lalu meninggalkan akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat lain yang berbicara hijrah banyak memotivasi manusia untuk lebih baik dari sebelumnya, untuk
optimis dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, agar tahun baru Hijriah ini bermakna bagi kita, mari kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya jarang baca Al-Quran, tahun baru ini kita tingkatkan baca Al-Qurannya. Pun demikian jika tahun sebelumnya jarang jamaah, mari di tahun baru ini kita tingkatkan salat jamaah kita. Intinya di tahun baru ini ibadah individual dan ibadah sosial kita harus lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Kedua, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik tidak dilakukan secara sembarangan. Peristiwa hijrah dilakukan dengan strategi yang matang dan teknis perjalanan yang cermat. Semisal adanya perencanaan rute perjalanan yang jarang dilalui oleh orang kafir, perbekalan yang cukup, kendaraan yang kuat, adanya mata-mata perjalanan dan lain-lain. Ini adalah peristiwa sangat penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa hijrah mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir perencanaan yang matang. Jika umat Islam ingin jaya, maju, dan umat Islam selalu terdepan, maka perencanaan harus matang. Jika tidak matang, maka umat Islam bisa dikalahkan oleh musuh. Ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan menempati Yathrib, Nabi merubah daerah itu menjadi Madinah, yang berarti bisa tempat yang berbudaya, bisa juga kota. Dua makna ini sama maksudnya, yaitu suatu daerah yang maju. Jika kita mengikuti pelajaran ini, ayo umat Islam menjadi umat yang berbudaya tinggi. Contohnya adalah disiplin, taat aturan, menjadi teladan, saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu, dan lain-lain. Sungguh, jika ini dilakukan, umat Islam akan menjadi jaya dan maju. Keempat, setelah Nabi Muhammad SAW sampai di tempat hijrah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Ini artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu. Caranya adalah, ayo memakmurkan masjid dengan aktivitas jamaah, salat 5 waktu jamaah, serta menjadikan masjid semarak pengajian dan kegiatan keagamaan. Contoh salat dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika salah ditegur, dan jika benar pemimpinnya diikuti hingga selesai. Jika ini dilakukan, niscaya masyarakat Islam akan damai, tentram, dan sejahtera. Kelima, ada amalan yang bagus dilakukan pada bulan Muharram, yaitu berpuasa tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, dan puasa tanggal 10 Muharram yang disebut puasa Asyura. Puasa tanggal 10 disebut sebagai puasa Nabi Musa, dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk puasa tanggal 9 untuk membedakan agar tidak sekedar tanggal 10 saja sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisiyamih, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Rasulullah sallam, fa idza kana al-'am muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Qala falam ya'til 'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Abdullah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu adalah hari yang digunakan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada kesempatan pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram.
Abdullah ibnu Abbas berkata, belum datang tahun depan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlebih dahulu wafat. Hadis riwayat Muslim. Mumpung kita masih hidup dan masih sehat, ayo puasa 2 hari tersebut. Disebutkan dalam hadis, puasa bulan Muharram adalah puasa yang paling bagus kedua setelah puasa Ramadan dan akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kaum muslimin sedang Jumat, rahimakumullah. Semoga tahun baru Hijriah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan mengambil maknanya yang telah disebutkan tadi. Di antaranya adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, rajin salat jamaah, sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Melakukan perencanaan kegiatan, menjadikan masjid sebagai basis perkumpulan umat Islam, memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Selamat tahun baru Hijriah dan selamat berubah menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ya'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadha zaman min 3 khisal, as-sadaqati sirri wal ijhar, wal istighfar ana al-layli wa atrafan nahar, wa kathratis salah ala nabiyil mukhtar, fas-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurbat, wa afdali ta'at, wa min aqrabi turukil musilah ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi binafsih, wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi, wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala mukhbiran wa amiran alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dzawil qadri jali Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi Rasulillahi ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin tahirin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بذكرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. الصلاة